Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang kecerdasan emosional dalam organisasi. Memangnya kecerdasan emosional berpengaruh ya pada seorang karyawan? Memangnya berpengaruh pada kinerja mereka? Nah, untuk tahu lebih lanjut, simak video berikut ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu definisi dari kecerdasan emosional. Menurut Goleman, pada bukunya di tahun 2017 menyebutkan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan seorang dalam mengatur emosi, menjaga emosi, pengungkapan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi, dan dengan keterampilan sosial yang baik. Masuk ke bab 2, yaitu 5 aspek kecerdasan emosional. Apa aja ya aspek-aspek pentingnya? Yang pertama ada kesadaran diri, atau yang bisa kita sebut self-awareness. Kemampuan dalam mengetahui apa yang dirasakan dan menggunakannya untuk memandu keputusan yang diambil oleh diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis akan kemampuan dan percaya diri. Dan yang kedua itu pengaturan diri atau self-management. Nah, kemampuan ini ialah kemampuan seorang dalam mengendalikan dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas dan sanggup dalam menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu atau sasaran serta mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Selanjutnya yaitu motivasi atau self-motivation. Keinginan yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu pengambilan inisiatif, dan mampu bertahan untuk bangkit dari kegagalan dan frustasi. Yang keempat, empati. Nah, kemampuan ini dapat dirasakan atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan menumbuhkan rasa percaya, serta dapat menyelaraskan diri dengan tipe berbagai hubungan. Yang terakhir yaitu hubungan sosial. Kemampuan ini untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, dapat membaca situasi, berinteraksi dengan lancar, memiliki keterampilan mempengaruhi, kepemimpinan, bermusyawarah, bekerja sama dalam tim, dan dapat menyelesaikan perselisihan. Nah, itu tadi kelima aspek dari kecerdasan emosional. Nah, selanjutnya apakah berpengaruh kecerdasan emosional pada kinerja karyawan di suatu organisasi? Hasilnya, berdasarkan pernyataan Mangkunegara 2010 bahwa keberhasilan hidup seseorang ditentukan pendidikan formalnya 15%, sedangkan 85%-nya lagi ditentukan oleh sikap mentalnya atau kepribadiannya. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trihandini dan Edwardin. Hal ini dapat dipahami karena dalam bekerja yang dibutuhkan bukan hanya tindakan-tindakan untuk melaksanakan pekerjaan saja, tetapi juga kecerdasan dalam memecahkan masalah atau problem solving. Nah, jadi untuk tahu apakah karyawan tersebut memiliki kecerdasan emosional yang baik, apa saja contohnya? Nah, kita ambil contoh berdasarkan 5 aspek kecerdasan emosional tadi. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Nah, di sini karyawan dapat tampil dengan kepercayaan dan keyakinan terhadap dirinya agar dapat berbuat tegas dan mampu mengambil keputusan dengan baik meskipun dalam keadaan tertekan dan tidak pasti dalam bekerja. Yang kedua, contoh pengaturan diri. Karyawan dapat mengatur emosinya yang membuat seorang karyawan dapat mengendalikan pikiran dan tetap dalam keadaan tenang untuk dapat mengerjakan tugas pribadinya. Yang ketiga, motivasi. Karyawan dapat memotivasi diri sendiri dan menjadi lebih semangat dalam bekerja sehingga kinerjanya akan kembali meningkat. Yang keempat, empati. Empati itu contoh perilakunya ialah kepedulian dalam berempati membuat seorang menjadi mudah diterima banyak orang dan akan merasa lebih dihargai.
Yang terakhir, kemampuan sosial. Kemampuan ini untuk menangani emosi dengan baik dan berinteraksi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain. Dan dapat pengaruhi memimpin orang lain serta dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik di dalam organisasi tersebut dan dapat bekerja sama dalam tim anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Nah, itu dia tadi contoh-contoh perilaku berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosional di dalam perilaku karyawan. Nah, segitu dulu materi singkat tentang kecerdasan emosional dalam organisasi. Terima kasih telah menonton video ini.